Ya, selamat malam Bang Suma. Malam Malam Bang. Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen lah ya. Bang. Oke, silakan Iya. Bang. Baik Bang Suma, saya mau tanya Bang Suma, Yes. kalau tafsir Al-Qurtubi itu benar atau salah itu Bang? Tafsir Al-Qurtubi. Iya. Yang jelas kalau tafsir Al-Qurtubi itu sendiri artinya orangnya adalah Muslim, kemudian beliau adalah seorang ulama, ya. Sehingga kami umat Islam menjadikan materi-materi pengajaran beliau sebagai salah satu referensi di dalam memahami tentang hadits atau pendalaman materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan syar'i atau yang berkaitan dengan muamalah atau yang berkaitan dengan akidah tauhid. Jadi Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang ulama besar di kami di Islam. Oke Bang. Siap. Siap Bang. Berarti Al-Qurtubi ini adalah seorang ulama besar atau dia juga salah satu guru besar. Iya. Nah, Kamu Black Sweet ya? Betul ya? Iya, nah kalau saya Bang Suma, kalau saya baca di tafsir Al-Qurtubi untuk surah Arad ayat 13 ayat 8, surah Arad ayat 8, di sini tafsir Al-Qurtubi bilang begini Bang Suma. Iya. Saya mau tanya Bang Suma, menurut Bang Suma, Gini Bang, diperbaiki tatanan bahasanya diperbaiki. Gimana maksudnya? siap. Maksudnya menurut Bang Suma, kehamilan Iya. seorang perempuan itu berapa tahun menurut Bang Suma? Berapa Gimana? bulan atau berapa tahun menurut Bang Suma? Kehamilan? Menurut Bang Suma, ya, kehamilan seorang perempuan itu menurut Bang Suma itu 8 bulan, berapa bulan atau berapa tahun? Ada 9 bulan, ada 8 bulan, ada 10 bulan. Anak saya sendiri alhamdulillah 10 bulan. Baik Bang Suma. Nah, kalau menurut tafsir Al-Qurtubi yang saya bacakan di sini, saya bacakan ya Bang Suma, izin saya baca. Iya, silakan. Volume 8 halaman 251. Dilaporkan Tafsir apa dari itu? Yang Ibnu ditafsirkan ayat apa? Gurits, Bentar. Yang ditafsirkan ayat apa? surah Arad ayat 8. Surah Arad ayat 8. Nanti saya bagi referensi ininya. Jadi di sini dilaporkan dari Ibnu Gurits, dari Gamalia bin Sa'id, dari Aisyah, ia berkata, maksimal lamanya kehamilan adalah 2 tahun. Hah? Sama seperti pengganti sejumlah kecil kumparan alat pintal benang usai dari kumparan alat pintal benang sebelum akhirnya patah. Diriwayatkan oleh Al-Dargani dan Gamila bin Sa'id, saudara perempuan dari Ubid ibnu Sa'id, dan diriwayatkan oleh Laid ibnu Sa'id bahwa maksimal kehamilan adalah 3 tahun. Dan dari ini sang Imam Syafi'i, imam ini dia guru besar ya kalau menurut Imam Al-Syafi'i maksimalnya adalah 4 tahun Bang Suma, bayangkan. Dan bahkan tidak ada pembatasan berapa tahun seorang perempuan bisa dalam kondisi kehamilan Bang Suma. Bahkan lebih dari 10 tahun Bang Suma menurut tafsir Al-Qurtubi Bang Suma. Gini Bung, ya. bisa nggak saudara kemudian menunjukkan data-data yang Anda bawa itu di mana? Ya Bang Suma, itu saya dapatnya itu nanti Bang Suma kalau kurang puas nanti Bang Suma dengan teman-teman API nanti langsung protes saja di Al-Qurtubi volume 8 halaman 251. Usahakan dihilangkan karena ini mempermalukan sekali Islam Bang Suma. Halaman 251. Karena bisa Anda buka kitabnya. Oh, belum bisa open cam. Belum bisa open cam Bang Suma. Ya, supaya kita bisa baca sama-sama gitu loh. Iya, nanti coba Bang Ardiansa, boleh nggak Bang Ardiansa buka di laptopnya Bang Ardiansa Al-Qurtubi volume 8 halaman 251. Tapi kita gantian ya Bang, nanti setelah ini saya lagi yang balik bertanya ya, boleh kan? Iya, 251. Bagaimana mungkin? Linda Ardiansa dibuka dulu deh, mudah-mudahan bisa. Iya Bang Suma, silakan Bang Suma.
Al-Qurtubi. Ini menurut Bang Suma, Al-Qurtubi ini seorang imam besar yang dimana saya Lihat tahu. dulu isinya, lihat dulu Saya isinya. ngerti. Cuman masalahnya yang bawa berita ini adalah orang yang tidak mengerti bahasa Arab, itu bahayanya. Yang tidak bisa baca silakan. kitab kami gitu loh, Bang. Ya Bang Suma, terima kasih Bang Suma sudah Siap. menghujat Al-Qurtubi Bang Suma. Duh. Al-Qurtubi mengatakan 4 tahun bahkan Yang lebih dari saya 10 tidak tahun, Bang menghujat, Suma. malah saya mengatakan tadi beliau adalah imam besar kami. Yang Ya. saya tanya, saya tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan karena yang membawa kemudian informasi ini adalah separuh dewa. Kan gitu. Iya kan? Hormat Gerunda. Hormat, Separuh teos hormat. yang datang membawa, yang membaca kitabnya sendiri nggak bisa membedakan Hormat. antara sendok dan garpu, tidak bisa membedakan antara Yesus dan Yudas, antara Iya roh Bang setan Suma, dan saya mau anak tanya Tuhan nih Bang itu. Suma, menurut Bang Suma salah atau tidak Bang Suma? belum. Ketika Al-Qurtubi mengatakan bahwa Belum. Sabar dulu, Loh, jangan sabar. di-mute loh. Sabar dulu. Saya mau tanya dulu, kapasitas Anda membaca kitab Al-Qurtubi itu sudah sejauh mana? Hanya terjemahan saja. Maksudnya gimana Bang Suma? Bang Suma jawab saja Bang Suma. Iya, saya tanya dulu. Menurut Bang Suma kan Saya udah jawab kan? Saya udah jawab. Saya sudah jawab. Kehamilan seseorang itu 9 bulan, 8 bulan Iya, atau sampai 9 bulan, 9 bulan. ada 7 bulan, bahkan Nah, ada yang belum kenapa sempat Al-Qurtubi hamil. yang Bang Suma banggakan? Saya Bang Suma tidak banggakan bisa Al-Qurtubi. menuduh Imam Al-Qurtubi karena yang membawa informasi itu adalah separuh kucing. Iya, Nggak berarti salah. Berarti Al-Qurtubi kucing. nggak bisa. Betul. Karena yang Setuju. datang ke sini membawa informasi itu ente, Bung. Iya, Ente silakan bisa Bang Suma, baca. suruh Ardi. Ente bisa baca Pasti dia malu. kitab Pasti Al-Qurtubi. teman-teman Ente bisa bukan baca dan buku pasti kitabnya. malu. Enggak, saya tanya dulu. Anda bisa baca bukunya? Atau hanya baca di Google atau di Wikipedia atau di Bukan di link? Google Bang, bukan di Tapi- Google Bang. Dalam tapi- tafsir, saya bacakan ulang tafsir mana ya? Dalam tafsir. Berarti Anda punya buku tafsirnya gitu? Gurunda, izin Gurunda. Malu. Kita Tafsir akan Al-Qurtubi Anak Ya, buahnya silakan Bang ya. Ardiansah. volume Sebentar, 8 halaman Bentar. 200. Ini Bang Ardiansah mau buka diem Oke, dulu. kita Ya, akan halaman untuk Umat surah Islam Arad. nggak bisa kamu tipu dengan Kita surah akan Arad. membuktikan dia berbohong, Hostnya Gurunda. tiru Bisa juga. Bang Suma, ini Hostnya bunyi dibesarin ayatnya. dong. kita akan lihat dia berbohong, Gurunda ya. Iya. Nah, silakan. Nah, Ardiansa carinya lama loh. Ternyata Bukan oten. Udah, aku diam bilang. dulu, diam. Kalau bukan pembohong bukan oten namanya. Ini angka berapa ini? 8 ya? Angka 8. Ke-8. Tafsir Al-Qurtubi halaman 251 ya. iya Surat untuk- Arad ya. Iya, 251 surat Arad, betul ya? surah Arad ayat 8. Cediar atau bah 29. Arad. Nggak ada Arad di Loh, sini. kok Nih, nggak ada surah Arad? gini Gurunda, Masa nggak saya ada surah Arad? izin membocorkan sebentar. Tolong di mute ya. Gurunda, saya kapan hari diskusi sama dia Black Sweet, dia membawa data Decepticon of Allah. Deception of Allah itu adalah bukunya Christian Prince, Gurunda. Bukunya CP diterjemahkan dari bahasa Indonesia, ya kan? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lalu dia bawa itu di situ. Saya tanya, waktu itu dia tanya hadis dimakan kambing. Ternyata di situ, Gurunda, itu ada tulisan dimakan kambing. Kenapa lari? Ada kan? Mana? Terus kemudian saya tanya, mana tulisan Arabnya? Surat Arad Dia ayat nggak bisa 8. nunjukkan, Gurunda. Ketika dia nunjukkan Surah Arad ayat ketika 8. dia menunjukkan apa namanya Surah Arad daftar ayat isinya, Gurunda, itu isinya adalah deception of Allah. Loh, Allah sang penipu. Loh, berarti ini bukunya, saya punya itu ini bukunya. bahasnya Saya punya itu, Gurunda, bukunya. lo nggak nyam. Itu bukunya Nggak Christian nyambung, Prince, nggak Gurunda. nyambung. Lanjut, Gurunda, sudah kita permalukan bahwasanya di sini nggak ada Surah ada, Arad Arad. ayat surat Arad, nggak ada, Gurunda ya. Kita cek Nggak ya. ada, Kita nggak cek ada. dari atas ya. Iya. Kita cek ya. Di volume 8. Baik. Ini Al-Anfal, surah 13. Al-Anfal 41, Al-Anfal surat Yunus. Memang Yunus. Selesai, Gurunda. Sampai halaman 934. Iya. Ini Yunus, nggak ada Arad.
Nah, jediar penipuan dia. Penipu Lanjut kan? Gurunda. Kan aku bilang kan. Nggak nipu, Kristen nggak laku. Halo. Oke, besarin saya. Coba Ardiansa besarin saya. Saya Loh, buka. katanya nggak bisa open Iya, Bisa cam. open cam, silakan. Saya Silakan. iya besarin saya. Silakan. Buka. Oke, jangan mute ya. Saya Iya, buktikan tadi katanya- kalau Ardiansa ini salah. Tadi katanya nggak bisa Dia open tidak cam. membukakan Enggak. data itu. Oke. Gini. Tadi bentar. katanya nggak bisa open cam. Kok sekarang bisa Sabar open cam? Ardiansa, kamu sudah bohong di sini. Kamu mengatakan bahwa Iya. surah Ar-Ra'd, tafsir untuk surah Ar-Ra'd ayat 8 itu tidak ada. Kamu pembohong di sini. Coba buka Ardiansa. Al-Qurtubi. Buka. Tunjukin. Buka Al-Qurtubinya Tunjukin. mana? Iya, Buka. makanya Mana saya- Al-Qurtubinya coba? Iya, Jangan-jangan suaminya Bentar dulu. Victoria ini. Bentar dulu, Haji Isa Almasih buka. Buka Haji Al-Qurtubi Isa cepat. Almasih nanti 1, buka. 2, 3, 4, Haji 5. Isa Almasih buka nanti. Aduh. Buka. Buka cepat. Iya, Buka. makanya. Habis ini giliran Ardiansa kamu terima ini pertanyaanku penipu. ya. Mana? Karena begini Bang Suma, Mana? menurut Buka dulu, Ardiansa, buka dulu. dia tidak mau membukakan Buka data. Dia dulu. mengatakan Tadi bahwa sudah saya dibuka. penipu. Tadi sudah Penipu dibuka. dia. Penipu Ardiansa ini Gurunda. memang Penyembah Yudas, penyembah Yudas dengarkan. Penyembah Yudas Woi, dengarkan. buka celanamu lah kalau nggak bisa buka Al-Qurtubi, buka celanamu. Penyembah Yudas dengarkan. Tadi kamu membawa tafsir Al-Qurtubi volume 8 halaman 218. 251 Halaman Gurunda. 251. Iya, Atau huruf. 251. Dungu. Ternyata 251. setelah dicek itu bukan Ar-Ra'd, tapi di situ adalah At-Taubah. At-Taubah ayat 29. Nah, itulah tandanya bahwa penyembah Yudas ini memang orang error. Ardiansa kan penipu. Artinya Dia kamu besarin saya. Artinya kamu penipu kan, Saya. ketahuan kan? Nah, benar nggak? Penipu Gurunda, Oke, penipu. sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Ini Begini Bang Suma. giliran saya yang bertanya. Suma kau parah. Dengarkan pertanyaan saya. Mau Saudara. Kenapa kau tidak mau Dengarkan pertanyaan Kau saya. salah, Dengarkan Suma. pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan Cuma saya. kucluk, Jangan diturunkan kucluk. orang ini sebelum saya bertanya. Suma kucluk? Pertanyaan saya. Emosi Suma dia. memang kucluk, Suma. Bagaimana kemudian di dalam Suma. kitab yang Anda ambil dari agama lain, Parah, Ardiansa 2 Tawarik 21 Ardiansa ini memang penipu. nomor 5, 2 Tawarik 22 nomor 1 nomor 2, bagaimana keadaannya kemudian ada janin di dalam kandungan ibunya 2 tahun lebih tua dari ayah kandungnya sendiri? Jawab. Kabur dia nggak dikit ya Bang Joma. Kabur sendiri dia. Kabur Gurunda. Saya sudah bisa buktikan Gurunda Tanpa bahwasanya di tipu-tipu, halaman Kristen tidak laku. Itu di intinya. halaman 251 ini bukan surat Ar-Ra'd Gurunda. Iya, atau bahkan Atau Gurunda. Betul. saya ada kitabnya, dia ada kitab, cuman Masya Allah. di lemari. Siap Gurunda. Lanjut. Iya. Nah, itu tadi ya untuk siapa tadi penyembah Yudas di dalam kitab yang kalian ambil itu Yoram sang ayah lebih muda 2 tahun daripada kemudian anaknya yaitu Ahazia. Nah, gimana ceritanya? Ahazia ini sang anak berusia 42 tahun sedangkan sang ayah Yoram itu berusia 32 tahun. Ya, jadi ada penambahan 8 tahun kemudian sehingga 40 tahun. Nah, itu pun kalau dipaksakan berarti sang anak lebih tua, kemudian sang anak lebih tua 2 tahun daripada ibu ayahnya sendiri. Bagaimana caranya itu proses dalam kandungan itu? Anak 2 tahun lebih tua dari bapak. Ini kira-kira gimana ceritanya tuh? Di rahimnya itu bagaimana polanya? Kemudian coba teman-teman, ada nggak yang bisa masukkan ke otak saya ini? Otak saya ini kan nggak bisa nerima kebohongan tuh. Ada anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya. Ini gimana ceritanya? Di janin, di dalam perutnya itu kayak mana ceritanya? Dia gimana ini? Sumber daripada janin ini lebih duluan masuk ke dalam rahim, lalu kemudian tinggal di dalam selama kurang lebih 2 tahun. Ya, setelah janin ini 2 tahun ada di dalam rahim, bapaknya baru lahir hari ini. Sini saya jawab.
Jawabannya gini Bang Joma, jawabannya begini, karena mereka memang ini percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Menurut mereka, Yesus ini lebih tua daripada ibunya. Nah, Oh, itu kan begitu. dasarnya di situ. Oh, pantesan aja. Betul. Jadi janin sudah ada 2 tahun menunggu di dalam rahim ibu, baru kemudian bapak lahir hari ini dicetak. Begitu pas hari tahun kedua baru lahir bapak. Lalu bapaknya kemudian bikin anaknya ini gimana ceritanya? Ya, memang harus nggak masuk akal diimani. 2 tahun sudah janin di dalam perut Bang Andi. Ayah baru lahir hari ini. Ayah kan tidak mungkin langsung membuahi istrinya kan? Ya. Berarti menunggu beberapa tahun lamanya. Berarti janin ini tinggal di dalam perut berapa puluh tahun? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu kalau pertanyaannya dari kita ambil dari aspek kirinya. Nah coba kita ambil aspek dari bawahnya. Nah maksudnya gini. Kalau kita ambil dari aspek yang lain, artinya usia 2 tahun, usia 1 tahun, mana ceritanya ya? 2 tahun kemudian lebih tua dari janin. Ayah, anak lebih tua. Jadi ketika kemudian anak ini sudah lahir, bapaknya baru keluar dari rahim ibunya. Jadi anak 2 tahun inilah yang kemudian membersihkan nonotnya bapaknya. Jadi anak ini memanggil kemudian bapaknya dan panggilan adekku yang adalah bapakku. Iya. Masya Allah. Memang dia anakku adalah Tuhanku. Oh begitu. Iya. Pak Andi. Iya. Kan pertanyaannya tadi kenapa 2 tahun, 4 tahun ya kan? Nah sekarang permasalahannya adalah ini si bayi yang usia 2 tahun kapan nyetaknya? Kenapa bisa bapaknya terlambat keluar? Jangan-jangan pada saat dia begitu tak malik ki. Allahu Akbar. Menderita memang ini Oten kalau diskusi pakai logika akal sehat dengan kita. Kecuali menghujat baru bisa. Oke ya teman-teman, itu senjata ampuh ya untuk teman-teman pemula. Di dalam kitabnya orang-orang Kristen yang mereka ambil secara tidak sah di agama Yahudi, diterangkan di kitab 2 Tawarik 21 nomor 5 dan data 2 Tawarik 1920. Di situ diceritakan ada oknum bernama Yoram, ayah daripada Ahazia. Beliau ayah ini lebih muda 2 tahun, sedangkan anaknya lebih tua 2 tahun. Asik mantap. Juma, Iya. saya sudah bisa bertanya. Silakan Pak Bendahara, apa yang ingin disampaikan? Tanyakan. Oke. Ini giliran bendahara yang bertanya. Ini tentu belum Bendahara bukan OOS. masalah keuangan ya, bukan masalah keuangan ini. Jadi begini Gurunda, dalam literasi Islam, baik dalam Quran maupun hadis, Iya. siapa yang membuat Adam berdosa? Takdir atau setan? Setannya. Setan. Yes. Gimana tertulis? Lah, itu diterangkan kemudian pada saat Adam ada di dalam jannah, iblisnya kemudian menggoda daripada Adam dan Hawa. Kalau tidak digoda bisa nggak? Kemudian dua oknum ini jatuh. Artinya yang harus dipahami di sini adalah kekuasaan Allah, karena itu adalah skenario dari Allah. Adam dikasih syahwat. Adam dikasih syahwat kemudian. Ayatnya mana? Ayatnya ada di Al-Quran surah Shad. Ayat 75, 78 dan seterusnya. Ketika kemudian iblis ditanya oleh Allah, kenapa wahai engkau iblis enggan kemudian bersujud ya, hormat kepada Adam alaihissalam. Alasan daripada iblis itu adalah karena saya lebih mulia daripada dia. Maka dia jatuh pada kesombongan. Istakbara wa kana minal kafirin. Jadi dia segolongan dengan orang-orang Kristen kalau iblis itu. Ini Al-Quran surah Shad ayat 75. Jadi setan dan Kristen itu satu golongan, yaitu kafir. Nah lalu kemudian Allah bertanya setelahnya, kenapa kamu nggak mau sujud menghormat kepada Adam?
Iblisnya mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Lalu kemudian iblisnya mengatakan apa? Karena kamu telah menangguhkan kemudian saya, maka saya akan membalaskan semuanya dan akan membuktikan kepadamu, ya Tuhanku, bahwasanya orang-orang ini, Adam dan keturunannya ini akan aku sesatkan. Diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Sad ayat berapa itu ya teman-teman? Dinda. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, ya, karena kamu telah menangguhkan kemudian umurku, pasti aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya semua. Itu diterangkan. Jadi yang salah di sini iblis. Jadi kalau ada Yesus mati di atas tiang salib, berarti yang ditebus Yesus adalah dosanya iblis. Udah. As-Sad ayat 82. 82 ya? Ya, As-Sad 82. Iya. Lanjut. Salah kah? Tadi pertanyaan saya bukan itu, Gurunda. Pertanyaan saya tadi bukan masalah iblis tidak mau sujud. Suaramu kecil, besarnya dikit bang. Saya tanya Adam. Suaramu kecil, besar. Adam itu, Saya tanya Adam, bukan. Adam itu yang menyebabkan dia jatuh dari dosa itu kan iblis. Gitu loh. Makanya kalau ada penebusan orang mati terkutuk di atas tiang salib, maka yang dia tebus bukan dosanya Adam, tapi dosanya iblis. Nah, tadi kan saya tanya ayatnya mana? Yang Loh, Adam tadi yang saya bacakan surah apa tadi? Dek, ayat berapa tadi? Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ayat berapa tadi itu? 81 82. 83 Gurunda. Hah? Ya, As-Sad 81 82 83. Oh, Qala siap. fabi izzatika itu ya. Iya, benar-benar. Ya, itu 81-nya Gurunda. Lanjut, monitor. Al-Hijr Itu kan- 39 juga ada itu. Gimana? Al-Hijr 39 40 juga ada. tentang, nah, itu kan tentang iblis yang tidak mau menyembah Adam. Iya. Berarti Dan di situ iblis berdosa. Yang saya tanya, yang Adam yang berdosa, bukan Adam iblis yang tidak berdosa. pernah Adam kemudian yang berdosa. menyebabkan dirinya berdosa selain daripada godaan setan. Kan jelas. Iblisnya bersumpah di hadapan Tuhan kan. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Pasti aku akan menyesatkan Adam, istrinya dan keturunannya. Iblis sudah mengatakan begitu. Jadi yang menyebabkan kemudian Adam berdosa iblis. Jadi yang mati di atas tiang salib ini menebus dosa iblis. Nah, yang membuat Adam berdosa adalah iblis. Iblis. Mana ayatnya? Loh, yang saya bacakan ini Adam berdosa itu adalah iblis. Itu bukan itu. Loh, ini iblis yang menyebabkan kemudian yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa. Ini dalilnya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Aku iblis pasti akan menyesatkan Adam, anak-anaknya dan keturunannya. Begitu, Bung. Jadi yang mati di atas tiang salib itu menebus dosanya iblis. Makanya saya katakan saya dengan Kristen, iblis dan Kristen itu susah saya bedakan yang mana yang iblis sebenarnya ini. Tapi Al-Quran mengatakan iblis itu memang dari dua golongan sih. Ada dari kafir, ada dari golongan jin. Jadi Al-Baqarah 36. kenanya dua. Al-Baqarah 36. Kenapa? Buka Al-Baqarah 36. Al-Baqarah ayat 36. Lain. Wa iz qala rabbuka lil malaikati fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu iblis memperdayakan Adam dan istrinya. Apa masalahnya? Nah, itu ayatnya. Loh, bedanya yang tadi Sekarang apa? Tadi kan pertanyaan saya begini. Hmm. Nah, pertanyaan saya ini, siapa yang membuat Adam berdosa? Takdir atau setan? Anda menjawab setan. Iblis. Udah kejawab tadi. Loh, itu Al-Baqarah 36 setan. Yang mana? Ini. Lalu setan memperdayakan keduanya. Iblis memperdayakan keduanya. Kan tadi Al-Quran surah 1 ayat 82. Dia sudah bersumpah, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu,
Aku akan menjerumuskan, aku akan menyesatkan Adam, istrinya dan keturunannya, termasuk ente kan. Lanjut. Apalagi? Maksudnya itu ada Iblis dengan setan, setan ada beda iblis, Gurunda. Oh, dia nggak bisa bedakan setan, Beda iblis. nggak? Nah, loh, di situ tertulis setan loh, bukan iblis. Oh, menurut Anda setan dan Kenapa iblis itu Anda bedanya baca apa? Iblis. Kalau menurut Nanti kalian sendiri saudara, yang susah itu. apa bedanya setan dan iblis? Menurut literasi kalian, setan itu adalah sifat. Terus? Nah, kalau sifat, mungkinkah sifat itu yang menggoda? Ya Ada ini karena oknumnya. Adam ini karena sifatnya sebagai makhluk biologis diperdayakan kemudian oleh setan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran yang membisikkan kejahatan. Kemana kejahatan itu dibisikkan? Ke pohon kayu? Bukan. Ke tong sampah? Bukan. Kejahatan itu dibisikkan ke dalam diri manusia, ke dalam hati manusia. Sehingga yang dimaksud setan memperdayakan keduanya adalah ketika iblis datang menggoda kemudian Adam dan Hawa, mereka kesetanan. Sehingga lupa akan perintah Tuhan. Yang makan buah pengetahuan siapa? Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka sudah kesetanan. Begitu cara belajarnya. Begitu. Saya pikir tadi itu Anda sudah ada sedikit pemahaman, ternyata masih Jadi, bocor halus. Gimana? Jadi setan yang membuat mereka berdosa ya, bukan takdir ya. Loh, kok takdir pula? Loh, saya bilang, saya tegaskan dulu kunci jawabanmu. Apakah yang membuat Adam itu berdosa, takdir atau setan? Kamu bilang setan. Iblis, setan. Oke, terus? Ya, iblis atau Yes. setan ya. Oke. Lalu? Buka Sahih Bukhari Oh. 6961. Ternyata ahli hadis juga ini. 6961. Bisa enggak bukakan Kita saya? Bacakan saya dong. Sahih Bukhari 6961. Oh, mama Kita lihat takdir atau setan yang membuat dia berdosa. Oke. Coba. Buka coba. Saya bacakan ya. Ye. Telah menceritakan kepada Oh, terjemahannya, kirain hadisnya. Terjemahannya ternyata. Bro, kamu tahu Oten itu tidak tahu bahasa Arab. Jangan. Iya, jangan terus kalau ajak kamu tidak tahu diskusi bahasa tentang aslian terus caranya. Bung, Ya, Anda bacakan. datang di sini. Gini. Anda Bro, datang ke sini. kita Dengar jangan saya kayak anak dulu. kecil. Dengar saya dulu. Dengar. Anda datang ke sini membahas komputer. Tapi yang Anda jelaskan di sini adalah priuk. Kan ente lucu. Anda katanya mau membahas hadis. Bahas hadis atau bahas terjemahan Iya, saya hadis? bacakan Tunggu. terjemahannya ya. Oh, terjemahannya. Oh iya. Sahih Bukhari ya. Sip. Oke, Sahih Bukhari. Iya, Sahih iya. Bukhari 6961 ya. Oke, apa dikatakan di sini? Nah, saya tidak usah bacakan sanadnya. Bahwa Nabi Oh, memang sampai pengetahuanmu sudah sampai ke sana? Adam dan Musa berbantah-bantah. Oh, sudah sampai ke sana juga. Ini kayaknya suaminya si Victoria ini. Iya. Dengarkanlah dulu. Tapi habis ini saya boleh bertanya kan satu pertanyaan? Iya. Oke, Adam dan bagus. Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Sedang Adam berkata, engkau Musa, yang Allah telah memilihmu dengan risolanya dan kalamnya, engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebelum aku dicipta. Maka Adam lah yang mengalahkan Musa. Dikatakan di sini ditakdirkan bagiku sebelum aku dicipta. Ini bukan gara-gara setan yang seperti yang kau bilang tadi, Juma. Oh, begitu. Bagaimana ini menurutmu? Oh. Apakah Iya. Sekarang begini. Sekarang begini. Sebelum kejadian tersebut, apakah pencipta langit dan bumi ini sudah tahu keadaan itu akan terjadi? Jawab.
Menurut Sahih Bukhari 6961 Tunggu. Ini saya mau ngajak Anda sembuh dari flu permanen Anda. Saya tanya dulu. Sebelum keadaan itu terjadi, sebelum Adam mengalami hal itu, apakah Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keadaan jauh sebelumnya? Jawab. Sahih Bukhari menyatakan Kenapa larinya ke situ, Cak Ayu? Saya tanya, apakah sebelum keadaan itu terjadi, Adam berhasil digoda oleh kafir? Apakah keadaan itu Allah sudah tahu? Jawab. Jawab dong. Saya tahu atau belum tahu? Tunggu dulu. Tahu atau belum tahu? Jawab. Jangan nakal kamu. Ke saya. Saya tanya dulu samamu. Pertanyaanmu terlalu tinggi, bawa Al-Quran, bawa hadis, ternyata muridnya kiamat. Saya tanya samamu, sesuatu di atas muka bumi ini, apakah Allah pencipta langit dan bumi sudah tahu atau belum tahu? Saya tidak mau menjawab. Kasihan. Jelaskan sesuai dengan kasihan. dua ayat Oke. Jadi saya sampaikan samamu ya. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini itu sudah dituliskan oleh Allah. Tetapi yang perlu saudara pahami adalah ketika pengetahuan Allah itu sudah mengetahui semua aspek yang terjadi kemudian, bukan kemudian Allah yang menetapkan nasib seseorang itu maunya seperti itu, tidak. Tetapi Allah sudah tahu ketika Adam dicipta, lalu kemudian iblis datang menggodanya, ending dari cerita itu Allah sudah tahu, maka endingnya sudah dituliskan. Sampai sini paham? Sampai sini paham enggak? Berarti Allah yang kok Allah yang merencanakan semua? Kok Allah yang merencanakan? Bukan karena free will. Kok Allah yang merencanakan? Dengarkan saya. Dengarkan saya, wahai kakek tua, dengarkan saya, kakek tua, dengarkan. Kalau yang dimaksud rencana, dengar. Kalau yang dimaksud rencana, berarti sesuatu itu belum terjadi pada yang merencanakan. Misalnya nih, kamu berencana mencium pipinya bom-bom. Ini belum terjadi, tapi kamu sudah rencanakan. Artinya hal itu boleh terjadi, boleh tidak. Itu kamu baru rencana. Ini tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh waktu. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu waktu. 1 menit, 2 menit, 3 menit baru mengetahui apa yang terjadi. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat dunia ini, semua aspek apapun di atas muka bumi itu sudah dia ketahui, sehingga dia menuliskan semua yang akan terjadi. Bukan dia menuliskan lalu tulisannya itu yang harus mengikuti alur, bukan. Tapi alur yang sudah terjadi di hadapan Allah yang kemudian dituliskan oleh Allah. Itu yang perlu Anda paham. Sampai sini ngerti? Belum? Cambuk juga kau. Paham enggak? Begini Juma. Kamu menjelaskan, memang lancar kamu menjelaskan, tapi tidak masuk kepada poinnya. Oh, tidak masuk ke dalam otakmu. Otakmu yang sudah berkarat. Begini. Saya tanya dulu samamu. Saya dulu. Sederhana aja, sederhana. Iya, enggak. Saya di sini status ditanya. Saya harus menjelaskan. Sekarang gini, Tuhanmu Yesus kira-kira tahu nggak bahwa besok hari Rabu? Jangankan Tuhan, tikus pun tahu besok ada hari esok. Jangan lebay, manusia penyembah manusia. Dengarkan saya bertanya, ini sederhana, santai aja. Menurut saudara, jawab aja dulu. Apakah Yesus tahu besok hari Rabu? Anggap saja tahu. Oke ya? Yesus tahu. Oke. Saya jawab. Diam. Apakah Yesus tahu besok hari Rabu?
Oke, saya jawab kamu ya. Tahu. Jangankan Yesus, tikus. Nggak pun, usah dia kayak kan bisa begitu ada lo baik Yesus, kali. karena Nggak usah bisa- terlalu baik. dengarkan dulu, Nakal kau. dengarkan. Dengar kau, nakal Dengarkan. kau. Dia bisa Nakal membuat memang sarang. kau. Tikus Nakal memang tikus kau. membuat sarang, Kau karena memang dia tahu ada hari nakal. esok. Kau memang nakal. Kau Tikus nakal. membuat Saya sarang, karena tanya, dia tahu ada hari jangan esok. kau setarakan Tuhanmu dengan tikus belau. Jangan. Saya tanya. Jangankan Tuhan, Oke, berarti dia sudah tahu kan? jangankan Tuhan. Tikus Oke, berarti pun dia sudah ada tahu esok karena kan? Dia bisa buat Berarti sarang. Tuhan sudah tahu kan? Apa yang terjadi besok Tuhan sudah tahu kan? Betul? Betul atau tidak? Lanjutkan. Jawab aja Lanjutkan dulu, narasi. wahai umat Paulus, manusia licik. Kau jawab dulu. Tuhan sudah tahu atau belum? Perbedaannya, Tuhan jangan sudah samakan. tahu. Tuhan sudah tahu atau belum? Jangan kau bawa sudut pandang Kristen. Saya tanya ini, samamu supaya otakmu itu berfungsi. Saya tanya, sudah tahu atau belum? Saya dalam hal kau giring. Saya tanya. Oh, tidak literasi bisa. Al-Quran. Jawab Kamu secara kalau Al-Quran. mau waras harus Jawab. ikuti saran dokter. Jangan kau gila permanen. Tidak Jadi bisa. gini. Boleh. Gini. Diam. Biar gurumu ajarin. Jadi Tuhan itu sudah tahu apa yang terjadi besok tentang hari Rabu. Nah, kita belum tahu kan? Tuhan sudah tahu. Misalnya besok nih, kamu kan berdiri di jam 8, di jam 9 hari malam Rabu. Kamu belum tahu apa yang terjadi besok. Ternyata menurut Tuhan besok pukul 9 kamu onani. Nah, saya tanya samamu. Apakah kemudian ketika Tuhan sudah tahu pada detik ini bahwa besok siapa namamu? Si bendahara ini onani besok dengan menggunakan rinso. Nah, kalau Tuhan sudah tahu hari ini bahwa besok kau onani pakai menggunakan rinso, ya. Lalu Tuhan menuliskan itu di dalam sebuah ketetapannya. Apakah itu artinya Tuhan yang menyuruh Anda onani? Jawab dulu. Saya mau tes otak Anda. Jawab Nah, saya jawabkan. Itulah iya. bedanya Tuhan Kristen dengan Tuhanmu. Tuhan Kristen itu memberikan Memberikan apa? free will. Memberikan Artinya free will. bebas. Nah, Dia bisa memilih di yang mana sinilah yang baik dan yang otakmu buruk. tidak Nah, berfungsi. Ku kalau bilang, sesuai dengan kamu itu penjelasan dengar. Dengarkan dulu. Dengarkan saya. Enggak. Aku udah dapat poinnya. Maksudnya, kamu itu Dengarkan oleh dulu. Tuhan Sesuai diberikan penjelasan kehendak. tadi. Dengar dulu. Dengar. Kau masih belajar anak kecil kau. Dengarkan. Kamu itu diberikan Tuhan kehendak bebas. Dengar. Kamu itu dikasih kehendak bebas oleh Tuhan. Besok kau mau onani pakai rinso, mau onani pakai oli kotor, mau onani pakai air kencingmu sendiri, Tuhan kasih kamu kebebasan. Dan ternyata Tuhan sudah tahu besok kau onani pakai rinso. Dan itu sudah ditulis sesuai dengan apa pilihanmu besok. Itulah Tuhan. Sudah mengetahui apa yang hambanya akan lakukan sebelum hambanya itu melakukan. Tidak seperti Tuhanmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Itu Tuhanmu. Karena dia Jangan kau makhluk. mengembang kemana-mana. Loh, itu supaya Pertanyaan kamu saya sehat. tadi. Nakal memang kau ya. Ya, Nakal. pertanyaan saya tadi, siapa yang membuat Memang Adam kau berdosa? nakal. Takdir atau Memang. setan? Kau jawab setan. Sekarang permasalahannya, Ketika saya kalau bawa Tuhan Bukhari, sudah menuliskan 6961, bahwa besok itu kamu onani, apakah Tuhan yang menentukan bahwa besok kamu yang onani? Nakal memang kau ini, otakmu ini susah untuk dipakai. Kau bilang, oke. Kamu bilang dituliskan, tunjukkan saya di dalam Al-Quran bahwa Ya Allah ya Adam Karim, ditakdirkan ya Allah ya berdosa. Karim. Tunjukkan. Tunjukkan. Kalau sudah saya tentukan gimana? Kalau saya tunjukkan gimana? Oke, sama dengan perkataan hadis tadi ya, ditakdirkan ya. Kalau saya tunjukkan gimana? Tunjukkan ditakdirkan. Oke. Ya tunjukkan di dalam Oke. Al-Quran bahwa Adam ditakdirkan. Oke. Segala sesuatu itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kami semua umat Islam itu tahu. Artinya segala sesuatu. Dengar dulu. Kamu itu status belajar di sini. Jadi apapun yang kau pertanyakan, mohon agar kau bersabar untuk mendengarkan. Karena jangan sampai giliran saya sudah bertanya, kamu bagaimana ya lari lagi kan kayak semalam teman gurumu. Kan tidak bagus. Kalau kau tidak bisa menjawab, saya tidak akan menjawab pertanyaanmu.
Loh, Tadi kau saya sudah dari tadi ini salah sudah dalam hampir sejam menjawab. Terus pertanyaanmu kok kamu mengatakan saya tidak menjawab? Tidak masuk, tidak bisa masuk di akalnya anak TK itu. Oh, hanya kamu anak banyak TK, abang, baru tidak sadar aku ternyata anak kasih tahu TK. kamu. Allahu Akbar, Masya rendahnya, Allah. Saya tingginya baru bahasamu, sadar tidak kalau anak menjamin. ini ngaku kemudian anak TK. Kamu barusan mengakui anak Tingginya TK. Berarti saya di prank Atau- ini, teman-teman. Tingginya Saya di prank bahasamu, berdiskusi tapi dengan kamu ini cara orang. menjawab, Ternyata kemudian dia ngaku Tidak sendiri dia menjamin. adalah anak TK. mutu, La haula wala quwata illa nggak ada mutunya billah. dari tadi. La haula wala quwata Jawabanmu illa. nggak ada mutunya dari tadi. Loh, saya sudah Kau mengatakan bawa ke sama sana, mu, kau hampir bawa ke sejam sana. loh, hampir sejam loh saya jawab pertanyaanmu bahwa Nah, segala buktinya tadi kau sesuatu, salah menjawab. segala sesuatu itu telah dituliskan oleh Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min. Ini sudah jelas ini. Tunjukkan saya ada kata ditakdirkan dia berdosa. La haula wala quwata illa billah. Tunjukkan saya. Dan kunci-kunci semua Kan yang saya gaib mau ada dalilnya. padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dialah yang mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang di laut. Tidak ada yang sehelai daun pun yang gugur, yang tidak diketahui. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak sesuatu tidak diketahui dan seterusnya. Yang tak ada satupun di atas muka bumi, baik di langit maupun di bumi, yang tidak tertulis di dalam ketetapan yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, sudah selesai kan? Saya bilang tadi saya bilang tadi tunjukkan saya di Al-Quran di mana Adam ditakdirkan, ada tulisan ditakdirkan. Jangan seperti kalau itu jawabanmu, anak TK itu memang susah untuk menerima Al-Quran. Anak TK memang susah. Anak TK memang susah menerima Al-Quran. Mungkin Kenapa di bagus hadis- kalau saya kenapa di hantam hadis dulu rotan Bukhari? tenggorokanmu 2 kali, Dik. Kenapa di Satu. Bukhari Satu kali lagi. 961 dikatakan Hantam lagi, ditakdirkan? coba telingamu Kenapa sebelah kanan. Nakal, tidak mau belajar, Dai, menggunakan Dai. akal. Dai, Coba biji Dai, pelermu kita saya hantam sama-sama rotan 1 kali. Biji pelermu coba. Saya ulang lagi ya. Jangan Kalau sampai kamu kita nanti- tidak paham-paham lagi, kalau kau tidak paham-paham lagi, aku sekap kau di toilet 2 bulan. Dengarkan, saya Jangan bacakan sampai ayat. saya ajari kamu nanti. Dengarkan. Jangan sampai saya ajari kamu. Dengarkan. Kamu dari Wala dengarkan dulu saya. yabisin illa fi kitabim mubin. Tak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali sudah dituliskan dalam ketetapan Lauh Mahfuz. Udah. Oke. Di awal tadi kau sudah salah menjawab. Saya tanya Oke, dosa jadi- Adam, tapi kau membawa-bawa dosa setan, dosa iblis. La haula Sudah wala salah. quwata. La haula Saya wala tanya quwata tadi. illa billah. Dosa Adam, kau La bawa haula wala iblis yang tidak mau quwata sujud illa- kepada Adam. Kamu kan sudah Ini salah, kau membawa surat kamu ini ketinggian materimu. Alat untuk menangkap penjelasan saya nggak ada. La sudah. haula Oh iya wala iya kalau quwata. begitu ya. Kamu tidak mampu menjawab. Oke lah, saya turun ya. Saya mau bertanya dong. Aduh, kasihan si Oten ini. Kasihan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, buat yang Oten dibawa yang masih bisa diwaraskan ya. Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, itu sudah dituliskan oleh Allah. Sudah menjadi sebuah ketetapan. Oke, misalnya hari ini bom kita lihat dia kafir. Tapi ternyata begitu kita ada di surga, dia tiba-tiba datang muncul dengan menggunakan pakaian ala-ala padang gurun. Dia di kepalanya kemudian ada surban, pakai tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini siapa ini? Bom ternyata. Selama ini dia di surga juga tapi di pelosok, nggak ada PLN-nya, mati lampu. Ternyata saudara-saudara sekalian, di luar pengetahuan kita, sebelum dia meninggal, bom ini sempat bersyahadat. Masya Allah. Sebelum dia meninggal, dia sempat bersyahadat, dia sempat bertaubat meninggalkan menyembah Yudas. Sehingga jauh sebelum dia dilahirkan, diciptakan oleh Allah, Allah sudah lebih dulu menuliskan
bahwa dia kelak masuk ke surga. Bukan berarti ketetapan itu yang diikuti oleh bom-bom, tidak. Tapi bom-bom berjalan selaras dengan ketetapan yang Allah sudah tahu. Sampai di sini paham enggak orang-orang yang otaknya ini ya? Otaknya yang sedikit error. Susah kayaknya saya menjelaskannya. Gimana ceritanya? Jadi Allah sudah tahu manusia diberikan kemudian kehendak bebas. Tapi Allah sudah tahu sebebas-bebasnya manusia A, pilihannya adalah B. Jadi Tuhan sudah torehkan di Lauh Mahfuz bahwa si B memilih apa? Orang ini memilih B. Misalnya ada orang bernama Fulan, dikasih pilihan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz ini sudah menuliskan bahwa orang ini, si Fulan ini memilih 2. Orang ini lahir, tek, 1 tahun usianya, 2 tahun usianya. Pada keadaan cerita yang sedang kita bahas, orang ini diberi kemudian 4 pilihan. Begitu kemudian dia menentukan pilihan, ternyata betul dia pilih 2. Jauh sebelum dia dicipta, Allah sudah mengetahui, makanya Allah sudah menulis 2 lebih dulu. Sampai di sini paham enggak ini? Malam-malam Bang. Malam. Iya. Siap. Kenapa aku menyimpulkan Islam sesat? Aku boleh tanya ya? Bukan, paparkan dulu. Apa alasannya Anda mengatakan itu? Betul. Kan Anda sudah mengambil kesimpulan Islam itu sesat, alasannya ini. Sama seperti saya menjelaskan Kristen itu agama sesat. Karena Kristen bukan agama para nabi, Kristen tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, saya tegas mengajarkan itu. Ini salah Bang Juma. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Juma. Saya berani mengatakan itu karena terbukti agama Kristen itu agama asing. Agama yang tidak pernah dia. Iya, nah, saudara pikir setan itu cuma tinggal di Vatikan? Iblis itu sudah mendunia kemana-mana. Hati-hati yang kotor. Ya, betul. Benar sekali, hebat sekali. Hati yang kotor itu adalah yang membunuh sesamanya manusia lalu dilantiknya menjadi Tuhan. Itu hati yang kotor. Benar, itu bukan manusia Bang, dia itu. Nah, inilah yang saya katakan. Anda berbicara mengenai sesat dan tidak sesat. Masakan Anda seorang manusia punya mata, punya otak, punya mulut, punya hidung, punya telinga, punya otak lagi, punya akal lagi. Sudah begitu hidup lagi. Masakan Anda mengatakan Yesus bukan manusia? Ya Allah ya Karim. Di Bible juga ada Bang, Yesus itu kan anak yang tunggal yang diutus Allah Bapa. Jadi utus. Jadi kodratnya itu dia sebagai firman. Seperti itu. Firman. Manusia selama di bumi dia manusia, cuman kan dia kan separuhnya kan ini apa namanya Allah. Seperti Waduh, itu. berarti Anda menganut ajaran paganisme, separuh dewa, separuh manusia. Kalau Anda melihat foto-foto atau gambar-gambar dewa-dewa kuno, ada ular sepotong, harimau sepotong. Ini sama suster ngesot. Berarti. Nah, sekarang permasalahannya begini, Bung. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu pasti dogma. Itu doktrin. Itu bukan ajaran Yesus itu. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan nih kepada kita nih, termasuk saya nih, melalui Bible, ada pesan yang kemudian dituliskan bahwa seluruh murid-murid Yesus mengetahui dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus mengatakan, lah ada mana coba ayatnya? Oke, baik. Kita lihat ya, bagaimana kemudian dikatakan Yesus itu adalah Rasul di dalam kitab saudara. Ini kitab saudara sendiri yang mengatakan Yesus itu Rasul. Saya takut jangan sampai Anda ini tidak pernah baca Ibrani 3 nomor 1. Coba Anda buka. Aku buka satu HP Bang. Oh yaudah, kalau gitu siapa yang bisa buka kamera? Mau dibukakan atau dibaca aja langsung? Dibukakan lah biar yang di bawah tahu. Dibuka. Atau di bawah banyak konten juga kan. Iya, betul. Silakan. Saya buka Guronda. Oke, silakan Bunda Rahma. Syukran.
Kerjaan lu udah kelar, Cel. Nih, Belum Pak Haji. ini brother ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yaitu yang kita akui yaitu Yesus ya. Jadi Rasul dan imam itu Yesus. Rasul kan? Di situ Yesus dikatakan sebagai Rasul. Dalam bahasa Yunaninya kan jelas tuh. Ibrani 3 nomor 1, Rasul yang dimaksud di sini dalam bahasa Yunani adalah apostolos. Apostolos. Nah, ini pengakuan dari penulis Ibrani. Sedangkan kalau kita melihat pengakuan Yesus sendiri dalam Yohanes 17, sama. Yesus pun mengatakan bahwa murid-muridku percaya bahwa aku adalah apostelo. Apostelo ini artinya adalah utusan, suruhan, duta. Jelas itu, Bung. Jadi Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus nih yang berkata nih, Yesus, bukan aku ya. Bukan gue yang berkata, tapi Yesus sendiri yang berkata. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka di sini bukan Kristen, tapi murid-muridnya. Mereka tahu dengan benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku adalah apostelo. Aku adalah utusan. Murid-murid Yesus percaya Yesus sebagai utusan. Makanya saya katakan tadi, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu masalah besar. Itu adalah masalah besar. Itu adalah masalah yang harus Anda pecahkan. Bagaimana mungkin kemudian Yesus berkata dengan lantangnya di dalam Yohanes 17:8, semua muridku percaya aku adalah Rasul. Tapi tiba-tiba muncul 2000 tahun kemudian Yesus dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan. Aku adalah Rasul. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, semua tinta merah yang ada dalam kitabnya Kristen, membuktikan bahwa Yesus adalah Rasul. Lalu dari mana kemudian ilmunya Yesus itu adalah Tuhan? Doktrin dari gereja. Sekarang yang jadi permasalahan, Anda percaya Yesus atau gereja? Saya percaya Yesus sih, Bang. Sebagai kalau percaya Yesus, kenapa enggak percaya sebagai utusan, sebagai Rasul? Sebab kan dia kan ini, Bang, sebenarnya Yesus itu kan dari dulu emang udah ada seperti itu. Sebelum 2000 tahun lalu juga dia sudah ada sama Allah Bapa. Itu doktrin. Itu doktrin, Bang. Itu doktrin. Itu doktrin. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, berarti Yesus sebelum datang dia tidak ada. Karena kedatangan dirinya, Bang. Seperti itu. Iya, dari mana Anda mengatakan Yesus ada sebelum 2000 tahun? Dari pendeta lah. Nah, itu kan udah aku bilang kan. Anda menjadi Kristen itu bukan karena Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yang mengajarkan manusia menjadi Kristen itu adalah pendeta. Yesus tak pernah mengajarkan orang menjadi Kristen. Syarat menjadi Kristen dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Kesimpulannya, agama Kristen bukan ajaran Yesus. Nah, tapi Yesus mengajarkan doa Bapa kami seperti itu. Itu kan didasarkan sebagai Kristen. Lah, kalau Yesus membaca doa Bapa kami, berarti Yesus berdoa kan? Kalau Yesus berdoa, gugur dia sebagai Tuhan. Kan tadi sudah kutakan, Yohanes 17:8, Yesusnya mengaku, murid-muridku semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan kata lain, murid-muridku percaya bahwa aku adalah Rasulmu. Murid-murid yang percaya Yesus itu adalah Rasul Tuhan. Nah, Kristen percaya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kira-kira yang harus umat Islam percaya nih,
antara Yesus dengan Kristen, Yesus atau Kristen. Tentu kami lebih percaya kepada Yesus daripada Kristen, karena Kristen ini. Kenapa dari Muslim lebih percaya Yesus, Bang? Karena kan tidak ada ajarannya. Maksudnya apa? Enggak, kenapa dari umat Muslim itu mengakui Yesus itu sebagai Nabi Isa? Seperti itu. Oke. Kan, baik. banyak kan di Kristen. Baik, jadi gini. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda mengaitkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen, sampai 2000 tahun kemudian, sampai 2 hari sebelum kiamat, Anda tidak akan pernah bisa menemukan benang merahnya. Selain Kristen adalah buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Nah, dengarkan kalimat saya yang terakhir ini, dengarkan. Tapi ketika Anda kemudian mengkaji literasi pengajaran sabda-sabda Yesus, lalu Anda menarik benang merahnya, itu akan sampai kepada pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Contoh. Matius 14 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel memproklamirkan dirinya kemudian bahwa dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasul Allah yang dikhususkan kepada Bani Israel. Yesus dalam Matius 15 nomor 24 memproklamirkan dirinya, dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Antara Isa dan Yesus sepakat. Tidak mungkin 2 oknum, tidak mungkin. Karena hanya ada 1 oknum yang melahirkan 1 manusia yang perawan tanpa suami dan anaknya tidak lahir kembar. Dengan demikian, dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini? Ini produk siapa Kristen ini? Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini Kristen produk siapa? Di dalamnya bukan orang Israel, di dalamnya bukan domba, di dalamnya bukan Bani Yakub, di dalamnya bukan penganut Torah, di dalamnya bukan Bani Israel, tapi di dalamnya orang Barat, orang bule, dan orang Indonesia. Pertanyaannya, ini Kristen produk siapa? Dengan Tuhannya manusia, ibadahnya Minggu, kitabnya dari Yunani, lalu rasulnya tidak jelas siapa, Paulus siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa kakeknya, Lukas juga demikian, Markus juga demikian. Ini Kristen produk dari mana ini? Ada nggak yang bisa menjelaskan sama saya? Kalau dibilang misalnya nih di Indonesia, apa produk Indonesia yang paling kita kenal? Mobil SMK misalnya. Nah, ini murni produk SMK, ini murni adalah produk Indonesia, nggak bisa diklaim oleh bangsa lain. Karena cuma di Indonesia kemudian yang membuat produk mobil yang sangat istimewa, ada namanya tapi fisiknya tak ada. Itu cuma di Indonesia. Itu cuma di Indonesia. Jadi tak ada boleh ada oknum yang mengklaim bahwa mobil SMK yang selama ini anak-anak SMK pakai ke sekolah, yang adalah mobil roh, tidak boleh diklaim oleh bangsa lain. Tidak boleh. Karena itu murni produk Indonesia. Oke? Nah, sekarang Bani Israel tidak pernah memproduksi sebuah buku bernama Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale. Itu tak pernah diproduk oleh orang Yahudi. Tapi di Kristen kitab-kitab itu ada. Maka muncul pertanyaan, ini produk siapa? Ada nggak orang Kristen yang mungkin kepalanya botak yang bisa jawab ini? Silakan. Iya. Nggak ada sih Bang. Cuma nggak ada. Nggak ada saudaraku. Nggak ada. Namanya, yang aku ketahui kan, ya emang Yesus itu kan ini Bang, apa namanya, juru selamat. Dan ada Bang tertulis, akulah jalan kebenaran hidup dan barang saya percaya padaku, dia akan hidup walaupun akan sudah mati. Seperti itu. Saya sepakat. Nah ini baru kali ini kita sepakat. Jadi Yesus itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan selamat. Nah, saya sebagai seorang muslim, ketika Yesus berkata, wahai seluruh umat manusia, aku ini diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, sebagai rasul, sebagai perantara. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri.
apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mujizat yang diberikan kepadaku, kekuatan yang diberikan kepadaku, itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Bang Suma percaya itu. Saya percaya samamu Yesus, hakul yakin. Saya percaya. Ente mengatakan ente hanya untuk Bani Israel. Saya percaya. Kamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika saya percaya kemudian dengan keadaan menurut Yesus tentang dirinya, maka saya mendapatkan hidup. Nah sekarang giliran ente. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda percaya? Tidak. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Anda percaya? Tidak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Tidak. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan aku hanya utusan Tuhan. Anda percaya? Tidak juga. Jadi Anda kemudian percaya kepada yang membuat produk, tapi Anda dipalingkan kemudian oleh doktrin dan dogma sehingga muncul kemudian pemahaman, saya percaya produk ini adalah dari Yesus. Padahal Anda sadar, Yesus tidak pernah mengenal produk itu. Tapi Anda mengatakan, saya percaya kepada Yesus. Dia yang memberikan hidup. Sejak kapan Yesus pernah mengajarkan itu? Bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Tidak ada pernah Yesus mengatakan itu. Berarti produk yang Anda beli itu salah merek. Salah ente. Ibaratkan sebuah kulkas, Anda beli, lalu Anda cerita sama orang-orang bahwa lemari pakaian saya ini bagus. Orang tertawa pasti. Lemari pakaian. Itu kan lemari es. Nah, tapi dijelaskan seperti apapun. Lemari es, itu kulkas, itu tempat pendingin. Ini memasukkan daging untuk mengawetkan. Anda tidak pernah tahu apa itu PLN listrik, Anda tidak tahu apa itu es, Anda tidak tahu apa itu kemudian cuaca yang dingin untuk membekukan benda. Anda tidak tahu. Jadi dijelaskan seperti apapun, yang penting imani saja. Lemari kulkas itu adalah untuk pakaian. Tidak nyambung. Karena sudah terpatron di dalam otak Anda, ya lemari kulkas itu ya pakaian. Di situ ada sarung di dalam, ada ya lengkap lah semua pakaian di dalam disimpan di situ. Karena nggak tahu bahwasanya ini kulkas. Ini kulkas. Kulkas itu difungsikan untuk pembekuan barang-barang supaya bisa awet, bukan untuk pakaian. Tapi karena saudara tidak paham tentang kulkas dan merasa nyaman kemudian menyimpan pakaian di dalam kulkas karena tidak ada kecoa, maka Anda lanjutkan aja terus sampai mati. Sehingga kulkasnya begitu dia sudah tua, ya tidak bisa lagi ditukar dengan mesin ketik peninggalan Belanda. Rusak. Ini makanya Bung, sederhana sebenarnya. Untuk menjadi sehat itu sebenarnya sederhana. Akal, kata Yesus. Kasihilah Tuhan dengan akal budi. Akal ini yang harus kita pakai. 2000 tahun kemudian jenjang karir yang ditorehkan oleh agama Kristen, Katolik, Protestan. Kenapa tak bisa menaklukkan dan menundukkan kemudian orang-orang Yahudi untuk menjadi Kristen? Kenapa? Padahal di sana adalah asalnya katanya. Asalnya. Tapi kenapa nggak bisa takluk orang-orang Yahudi itu menjadi Kristen? Sedangkan kami umat Islam, jangankan berpikir kemudian untuk mengislamkan orang Arab, ya, untuk sampai menghayal ke sana pun tak ada. Kenapa? Karena belum kami lahir 1400 tahun silam, mereka secara turun-temurun sampai hari ini sudah Islam duluan. Seperti itu saudaraku. Jadi untuk mengetahui satu produk, misalnya gini, dijual, tapi kan sudah SMK tadi udah ya. Misalnya di Indonesia memproduksi apa yang gampang, hanya itu deh yang gampang, mobil SMK itu yang gampang kurasa. Di Indonesia memproduksi kendaraan roda 4 namanya mobil SMK, ya kan? Nah, kemudian di luar negeri itu betul-betul dibuatlah kendaraan SMK itu. Jadi dibuat DOS, ya, DOS gudang garam yang besar. Habis itu dikasih ban kiri kanan dan muka belakang. Lalu orang-orang di sana bercerita, inilah mobil SMK yang diproduksi di Indonesia ini. Wah, hebat ini. Ini tidak menggunakan BBM. Ini cuma ditarik saja sudah jalan. Karena kenapa? Menggunakan DOS dengan ban karet kiri kanan muka belakang. Nah, setelah orang di luar sana menyelidiki bahwa ini adalah produk Indonesia,
Begitu datang ke Indonesia ditanya, di sini memang ada produk mobil SMK. Ternyata nggak ada, cuman tahayul. Sama seperti agama saudara. Begitu dikatakan Kristen adalah ajaran yang diajarkan oleh Yeshua HaMasiah. Oh yes, ya. Kapan itu? 2000 tahun lalu. Di mana? Di Yerusalem. Oh gitu. Begitu kita ke sana, kita cari tiang salibnya nggak ada. Kita cari yang berkaitan dengan Yesus itu tak ada. Lalu bagaimana bisa kita percaya bahwa ini berasal benar-benar dari Yesus? Kita cari sejarahnya lagi yang membawa kitab Roma, Filipi. Ini anaknya siapa? Siapa nama bapaknya? Kita tidak bisa temukan semuanya. Kabur. Jadi orang menjadi Kristen hanya karena doktrin, dogma, bukan karena aspek kebenaran. Demikian. Ya, tapi gini loh Bang Zuma, kalau orang Kristen tidak percaya Yesus, kenapa orang Kristen berlomba-lomba untuk pergi ke Israel, pengen tahu di mana goanya, seperti itu, terus di mana waktu penyalibannya, terus di mana waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, seperti itu sudah ada sejarahnya sih Bang, seperti itu. Makanya orang Kristen itu berlomba-lomba pengen ke Israel, ya itu seperti itu, makanya dia percaya sama Yesus, seperti itu sih. Sama kayak orang Islam kan ke Arab, seperti itu, ke Mekah, ke tanah suci, seperti itu. Baik. Oke, silakan. Oke, saudara, gini, kita turun 2 level ke bawah ya. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, jadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Mulai dari dia bayi sampai dia dewasa, tidak pernah kemudian dia mengajarkan dirinya sebagaimana yang diajarkan oleh Kristen hari ini. Catat itu dulu. Di dalam Yohanes 17 yang saya bawa, di situ jelas ada kata pisteuo. Pisteuo dalam bahasa Yunani meyakini sepenuh hati, percaya sepercaya-percayanya, beriman seiman-imannya, dan kepercayaan mereka buktikan dengan dedikasi terhadap Yesus. Mengabdi mereka itu kepada Yesus. Pengabdian mereka mendudukkan mereka sebagai murid, bukan sebagai hamba. Jadi ketika mereka mengikut Yesus dari belakang, mereka mengikuti seorang guru, tidak mengikuti tidak mengikuti Tuhan, tidak sedang mengikuti sembahan, tapi sedang mengikuti manusia yang adalah guru, Mesias, Kristus. Nah, kata pisteuo ini, orang-orang sesama Yesus yang percaya kepada Yesus menjadikan gerakan tangan, kaki, dan tubuhnya beribadah kepada Hasem yang ada di langit, kepada Elohim. Dan Yesus didudukan sebagai utusannya Elohim. Yesus diberikan kedudukan sebagai Nabi Rasul. Makanya Yesus mengatakan pisteuo, dan mereka percaya aku ini adalah Rasul. Sama seperti kami, adalah satu kesalahan besar ketika ada umat Islam yang mengaku Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul, tapi yang dilakukan sehari-hari menyembah Nabi Muhammad. Salah itu. Mulutnya mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, mulutnya mengatakan, tapi setiap hari Tuhanku Nabi Muhammad, dimuliakanlah namamu wahai Tuhanku Nabi. Ini gepeng namanya Bang. Gepeng segepeng-gepengnya. Sekarang ketika Yesus diakui murid-muridnya sebagai Rasul, mereka percaya pisteuo. Dan semua muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya apa? Dan semua pengikutku percaya engkaulah yang telah mengutus, engkaulah yang telah menjadikan aku Rasul. Tapi kalau faktanya kemudian Yesus mengatakan semua muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi faktanya murid-muridnya mengatakan begini, Tuhanku Yesus, engkaulah segala-galanya, semuanya berasal daripadamu. Berarti pembohong, atau murid palsu, atau saksi palsu, atau orang gepeng, atau Yesus yang pembohong. Tadi Yesus mengatakan
bahwasanya dia diimani oleh muridnya sebagai rasul. Tapi ternyata murid-muridnya menyembahnya. Berarti Yesus pembohong. Ataukah yang menyembah Yesus ini adalah serigala berbulu biawak? Nah, itu Bang yang Anda harus renungkan, saudara, please. Silakan. Iya. Gimana ya? Aku juga masih belum ketemu nih jawaban dari Bang Zuma, belum ada terjawab seperti itu. Tapi begini loh Bang, waktu kita balik lagi yang kata murid-murid Yesus tadi yang Bang Zuma bahas seperti itu terkait murid Tuhan Yesus seperti itu. Yang pertama kan sempat kayak contoh si Petrus dan Andreas ya, yang sempat dia nggak percaya, yang waktu Yesus bilang tebarkan jalamu seperti itu. Dia udah berkali-kali nggak dapat ikan, dicontoh seperti itu. Tapi dia nggak percaya seperti itu. Nah, pas dia tebarkan, lalu dapat ikan banyak. Nah, di situ dia sudah tahu Bang kalau dia itu Mesias. Nah, terus yang kedua itu saat beri makan 5.000 orang. Nah, itu juga Yesus juga kan melakukan mukjizat juga. 5 roti dan 2 ikan. Mungkin Bang Zuma kayaknya udah tahu juga ceritanya. Seperti itu. Nah, dari mana dibilang Yesus itu hanya rasul seperti itu. Sedangkan keilahiannya kan dia sama dengan Allah gitu. Dia hanya berdoa langsung ada ikan seperti itu di bakul. Oke. Oke, baik. Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Percaya kan? Ya. Kalau Tuhan mengutus kemudian utusannya, rasulnya, untuk melakukan mukjizat-mukjizat kayak begitu, kira-kira Tuhan mampu nggak? Mampu. Lah, lalu kenapa kemudian rasulnya yang Anda tuhankan? Nah, itu kan ini keilahiannya seperti itu. Oh, jadi tidak bisa. Nggak bisa. Ini dalil, tak kasih dalil Bung ya. Tapi Anda kan bukan orang Israel, wajar. Orang-orang Israel harus tahu dengan pasti. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Ini bercerita tentang Yesus. Yesus kan Rasul tuh, Ibrani 3 nomor 1. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Yang dinyatakan kepadamu, maksudnya Allah mengutus kemudian Yesus untuk menyatakan kekuatan-kekuatan di tengah-tengah Bani Israel berupa yang tadi, menjala ikan, membuat angin badai menjadi tenang, air menjadi anggur, Lazarus mati menjadi hidup. Ini yang dikatakan ini. Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepada kalian wahai Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Jadi yang melakukan itu adalah Allah. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi apapun yang kemudian Yesus lakukan, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Makanya di dalam Yohanes 4 ya, Yohanes 4 nomor 34. Di situ jelas dikatakan oleh Yesus, makananku, ini pengakuan Yesus nih. Jadi kita nggak usah menuduh, kita nggak usah berpikir dan meraba-raba apa sih itu mukjizatnya Yesus. Ini Yesus melakukan begini apa sih? Dia Tuhan, nggak usah kita meraba-raba. Tanya aja langsung kepada Yesus. Wahai Yesus, ya paman, kenapa kamu bisa? Kamu kan manusia, lahir dari seorang manusia. Tapi kok kamu mampu membangkitkan orang mati? Itu kan hanya bisa dilakukan oleh pencipta. Kamu bahkan kemudian bisa merubah air menjadi anggur. Itu kan luar biasa. Itu kenapa Yesus? Bisa enggak kamu jelaskan? Yesus menjawab, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Ini dari mulutnya Yesus. Yesus sendiri yang berkata, makananku, artinya pekerjaanku, emos. Emos dalam bahasa Yunani, emos artinya keadaanku atau firmanku atau kehendakku kemudian, atau apa yang bisa aku lakukan yang engkau bisa lihat, kata Yesus, adalah melakukan poio, melakukan, membuktikan, mempraktekkan apa? Telema, kehendak, keinginan, ide, gagasan siapa? Dia yang mengutus aku, pempo, yang mengutus, yang mengulur aku, yang mengayunkan aku dari tempat tinggi ke rendah. Ini artinya apa? Pempo ini menandakan bahwa Yesus ini hanya sebagai, hanya sebagai kurir, hanya sebagai duta, hanya sebagai budak yang melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh majikan. Makanya Yesus mengatakan, dan menyelesaikan teleuo, menggenapi, menyelesaikan, menyempurnakan pekerjaan theos autos yang diperintahkan kepadaku, ergon. Makanya kalau kita melihat nih kesaksian Yesus, jadi Bang Suman jangan mengada-ngada. Tadi di dalam Yohanes 4 nomor 34 Yesus mengatakan, makananku artinya aktivitasku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan dan untuk aku selesaikan. Itu satu. Nah sekarang kita tanya kesaksian Yesus lagi. Yesus, ya kenapa? Aku mau tanya. Iya, tapi jujur ya. Iya. Tanyalah apa? Menurutmu nih Yesus, saya mendengarkan dari saudara-saudara saya Kristen, kamu dituhankan karena kamu sakti. Kamu bisa begini, benarkah? Oh iya, saya bisa melakukan apa saja, Bang Suma. Kok bisa gitu ya? Iya. Terus itu semua kamu lakukan itu membuktikan kamu itu Tuhan atau bukan? Oh kata siapa? Jangan kotori mulutmu. Loh, tapi teman-teman saya menyembahmu. Loh, kenapa bisa? Iya, alasannya karena kamu bisa membuat orang mati hidup. Bisa, oh tidak bisa kayak begitu Bang Suma. Alasannya? Ya karena semua pekerjaan yang aku lakukan itu Bang Suma, pekerjaan itu yang telah bersaksi tentang aku bahwa aku ini bukan tukang beca. Pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa aku ini bukan penjual sayur lontong. Pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Tuhanlah yang telah mengutus aku. Aku bukan pesulap, aku bukan dukun, tetapi aku ini adalah utusan Sang Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian. Subhanallah. Ternyata Yesus itu pernah melakukan martuaria. Yesus itu pernah melakukan ikrar. Yesus itu pernah melakukan pernyataan sikap. Yesus itu pernah memproklamirkan. Yesus itu pernah mendedikasikan tentang dirinya akan tujuan pengutusannya. Apa dikatakan dalam bahasa Yunani? Marturia. Saya punya kesaksian sendiri tentang diriku. Jadi Yesus punya kesaksian. Artinya Yesus menyatakan siapa dirinya berdasarkan kesaksiannya. Kalau ini bohong, berarti Yesus ini penipu. Apa kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36? Mari kita dengarkan. Tetapi aku Yesus mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis aja kalah kesaksiannya. Kata Yesus loh, apalagi kalau seorang pendeta, apalagi kalau cuman pastor, apalagi kalau cuman seperti Pak Bombom, si Victoria, ya, Jongorpedia. Yesus mengatakan jangankan mereka ini pembuat kejahatan ini, kesaksian Yohanes Pembaptis aja yang mana kemudian pemungut cukai dan pelacur lebih dulu masuk surga karena percaya kepada dia, jauh tak ada artinya dibandingkan kesaksianku, kata Yesus. Nah mari kita dengar apa kesaksiannya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu, nah kita masuk, yaitu bahwa segala pekerjaan ergon yang diserahkan Tuhan, didomi, Bapak di sini disebut sebagai Pater atau Theos atau Yahweh dalam konsep Kristen.
Kesaksianku lebih penting itu adalah bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Pekerjaan itu juga yang telah kukerjakan sekarang ini, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Aku tidak diutus oleh Mak Erot. Aku tidak diutus oleh suster ngesot. Aku tidak diutus oleh genderuwo. Aku tidak diutus oleh Pak Bom-Bom. Tetapi Bapak Tuhan Abraham, Ishak dan Yakublah yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah ila Bani Israel. Maka umat Islam bergemuruh. Wa isqala Isa bil Maryam, berkatalah Isa anak laki-lakinya Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kenapa kemudian Isa, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai rasul, sebagai utusan? Kenapa? Karena di luar Tuhan tak ada lagi Tuhan. Karena di luar pencipta langit dan bumi tak ada lagi pencipta langit dan bumi. Maka Yesus yang begitu sakti di tengah-tengah Bani Israel, levelnya hanya rasul. Nah, makanya saya katakan Kristen ini produk dari mana? Silakan Bang. Oke, kan dari tadi kan Bang Zuma kan bilang kan Yesus itu utusan. Pertanyaannya sih sederhana nih Bang. Apakah Allahnya orang Islam itu sama dengan Allahnya orang Kristen? Seperti itu. Sebenarnya beda. Ente Tuhan, ente manusia. Jangan disama-samakan. Tuhan Anda manusia, bahkan saya bisa membuktikan yang Anda sembah di atas tiang salib itu Yudas. Anda mau menyamakan Tuhan kami, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang datang kemudian menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini kata Allah. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Abraham keturunannya menyembah kepada Rabbus samawati wal ard. Aslamtu, mereka berserah diri kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallah, sesungguhnya Allah. Nabi Ibrahim keturunannya, Nabi Yakub keturunannya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati illa kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Allah kemudian menerangkan lagi, am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut datang menjemput Nabi Yakub? Ketika beliau Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku sepeninggalku? Anak-anak mereka pun kemudian anak-anak Yakub pun berkata kepada Nabi Yakub, kami na'budu ilahaka, akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha
ha'abaika, menyembah kepada Tuhan nenek moyang kami Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan Nabi Ishaqa, ilaha wahida, kepada sembahan satu Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua adalah berserah diri kepada Allah. Nah, ini Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kitabnya Nabi Musa yang datang kepada Bani Israel dan sampai kepada Kristen terjemahannya saat ini? Dalam Kejadian 17 nomor 7, di situ sangat jelas dikatakan bahwa wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal kepadamu. Apa itu? Engkau, anak-anakmu, dan keturunanmu akan menjadikan aku sebagai Tuhanmu secara turun-temurun. Aku menjadikan perjanjian kekal ini kepadamu Abraham, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Jadi tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim telah mengambil mengambil satu ikrar dan pernyataan yang agung, perjanjian kekal di tengah-tengah Bani Israel, bahwa Dia sang pencipta langit dan bumi ini akan menjadi Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail. Nah, sekarang permasalahannya adalah Elohim menyatakan diri kepada Bani Ishak